Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang survei mengenai konsep-konsep probabilitas. Nah, di sini ada 3 topik yang berbeda. Topik yang pertama, pengertian probabilitas. Topik yang kedua, pendekatan untuk menentukan probabilitas. Dan topik yang ketiga ada teorema Bayes. Nah, kita masuk dalam topik yang pertama, yaitu pengertian probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Probabilitas juga merupakan ukuran kemungkinan bagi suatu kejadian atau event untuk terjadi dalam suatu percobaan atau eksperimen yang dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Setiap kemungkinan yang dihasilkan dari percobaan disebut hasil outcome. Kita masuk dalam manfaat probabilitas dalam penelitian. Membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pengambilan keputusan yang lebih tepat dimaksudkan tidak ada keputusan yang sudah pasti, karena kehidupan mendatang tidak ada yang pasti kita ketahui dari sekarang, karena informasi yang didapat tidaklah sempurna. Di sini juga ada konsep probabilitas yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang ilmiah, bidang pemerintahan, bidang usaha atau industri, sampai pada masalah-masalah kecil seperti masuk kantor atau tidak karena berhalangan awan tebal yang kemungkinan akan hujan deras dan banjir. Selanjutnya kita masuk dalam topik yang kedua, yaitu pendekatan untuk menentukan probabilitas. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pendekatan klasik, yang kedua, pendekatan relatif, dan yang ketiga, pendekatan subjektif. Kita masuk dalam pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil. Bisa kita lihat di depan slide teman-teman, ada rumus pendekatan klasik, yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Yang kedua ada pendekatan relatif. Pendekatan relatif berbeda dengan pendekatan klasik, di mana besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada beberapa banyak suatu peristiwa terdiri dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Nah, di sini juga tertera rumus dari pendekatan klasik, yaitu probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa terjadi dibagi jumlah total percobaan atau kegiatan. Selanjutnya ada pendekatan subjektif.
Pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Nah, di sini saya mengambil contoh pendekatan subjektif seperti menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti akan menang melawan Amerika. Menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentang tentara Amerika dengan sukacita. Dan juga menurut Menteri Keuangan Indonesia, periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak akan pernah krisis karena fondasi ekonomi kuat atau Indonesia mempunyai sesuatu yang bisa maju dalam hal ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam topik yang ketiga, yaitu teorema Bayes. Nah, teman-teman, apa itu teorema Bayes? Teorema Bayes yaitu suatu formula yang menjelaskan bagaimana caranya memperbarui sebuah probabilitas dari suatu hipotesis saat kita udah menemukan suatu bukti atau petunjuk baru. Nah, bisa dikatakan juga sebagai suatu teorema dengan dua penafsiran yang berbeda. Teori ini menyatakan seberapa jauh sih suatu derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada bukti baru. Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Teorema Bayes juga adalah persamaan matematika yang digunakan dalam probabilitas dan statistik untuk menghitung probabilitas bersyarat. Dengan kata lain, ini digunakan untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa berdasarkan hubungannya dengan peristiwa lain. Teorema ini juga dikenal sebagai hukum Bayes atau aturan Bayes. Di sini kita bisa lihat bersama ada rumus teorema Bayes, yaitu P dalam kurung A per B tutup kurung sama dengan P dalam kurung B per A tutup kurung kali P dalam kurung A tutup kurung dibagi P dalam kurung B tutup kurung, di mana A dan B adalah dua kejadian dan P dalam kurung A per B adalah peluang bersyarat terjadinya kejadian A jika B benar. P dalam kurung B per A tutup kurung adalah peluang bersyarat terjadinya kejadian B jika A benar. P dalam kurung A tutup kurung
dan P dalam kurung W tutup kurung adalah probabilitas A dan B terjadi secara independen atau satu sama lain dalam kurung probabilitas marginal. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh singkat dari teorema Bayes. Misalkan kawan Anda bercerita dia bercakap-cakap akrab dengan seseorang lain di atas kereta api. Tanpa informasi tambahan, peluang dia bercakap-cakap dengan perempuan adalah 50%. Sekarang misalkan kawan Anda menyebut bahwa orang lain di atas kereta api itu berambut panjang. Dari keterangan baru ini, tampaknya lebih boleh jadi kawan Anda bercakap-cakap dengan perempuan karena orang berambut panjang biasanya wanita. Teorema Bayes ini dapat digunakan untuk menghitung besarnya peluang bahwa kawan Anda berbicara dengan seorang wanita. Bila diketahui berapa peluang seorang wanita berambut panjang, misalkan inisialnya W. W adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang wanita. L adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang berambut panjang. M adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang pria. Kita dapat berasumsi bahwa wanita adalah setengah dari populasi. Artinya peluang kawan Anda berbicara dengan wanita. Misalkan juga bahwa diketahui 75% wanita berambut panjang. Ini berarti bila kita mengetahui bahwa seseorang adalah wanita, peluangnya berambut panjang adalah 0,75. Kita melambangkannya sebagai keterangan tambahan. Kita juga mengetahui bahwa peluang seorang pria berambut panjang adalah 0,3. Dengan kata lain, di sini kita mengasumsikan bahwa seseorang itu adalah pria atau wanita, atau P dalam kurung M tutup kurung sama dengan 1. P dalam kurung W tutup kurung sama dengan 0,5. Dengan kata lain, M adalah kejadian komplement dari W. Tujuan kita adalah menghitung peluang seseorang itu adalah wanita bila diketahui dia berambut panjang, atau dalam notasi yang kita gunakan P dalam kurung W per L tutup kurung. Menggunakan teorema Bayes kita mendapatkan di sini kita menggunakan aturan peluang total dengan memasukkan nilai-nilai peluang yang diketahui ke dalam rumus di atas. Kita mendapatkan peluang seseorang itu wanita bila diketahui dia berambut panjang adalah 0,714. Angka ini sesuai dengan intuisi awal kita bahwa peluang kawan kita itu bercakap-cakap dengan wanita meningkat. Nah, kita masuk dalam efek positif palsu dan negatif palsu dalam teorema Bayes. Yang pertama, kepekaan adalah tingkat positif yang sesungguhnya ini adalah ukuran
proporsi positif yang identifikasi dengan benar. Selanjutnya ada spesifitas, adalah tingkat negatif yang sesungguhnya ini mengukur proporsi negatif yang teridentifikasi dengan benar. Demikianlah materi yang boleh saya jelaskan pada saat ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.